Assalamualaikum Sobat Tamiya, jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi. Ya, seperti di judul, saya mau bikin atau menjelaskan atau mempreteli harga dan kebutuhan untuk STB Pro. Nah, terutama untuk satu mobil dan nanti untuk cadangan-cadangannya juga akan saya jelaskan. Jadi nanti saya mau bikin dua kategori, sudah ada sih, sudah jadi. Itu nanti kategorinya satu itu bikin satu mobil ini biayanya berapa, pas loh, ini satu mobil nggak ada cadangannya. Terus yang kedua, kalau untuk kalian balapan itu butuh cadangan apa aja, terus harganya total berapa, nanti juga saya jelaskan. Jadi kalau datang ke track, kalau pas event cengres kayak gitu, kalian butuh bawa apa aja, terus harganya berapa totalnya gitu, kira-kira harus beli yang mana dulu ya, kalian kan jadi bisa nyelengi ya. Terus prioritas beli yang mana dulu bisa kalian bikin budget sendiri gitu. Untuk video kali ini agak beda, soalnya saya nanti akan menjelaskan di laptop. Nah, di laptop ini soalnya harganya sudah tak bikin di Excel, sama partnya apa aja sudah tak bikin di Excel tuh. Untuk sekedar informasi, pemenang giveaway yang kemarin hadiahnya sudah tak kirimkan sama yang pemenang yang dulu itu. Nah, baru tak kirim kemarin bareng sama yang giveaway terakhir ini. Semoga nggak rusak, aman di perjalanan, diterima dengan selamat sentosa. Untuk kalian yang mau ikut nanti kalau ada giveaway ya silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu ya sodakoh buat saya. Oke, nah, nggak usah lama-lama, kita langsung kembali ke laptop. Let's go. Oke sob, ini dia listnya. Nah, di sini nih barang yang dibutuhkan untuk satu mobil. Untuk settingan yang umum itu aja, nggak terlalu detail untuk track tertentu. Rata-rata kebanyakan seperti ini gitu. Saya bikinnya yang kebanyakan dijumpai kayak gini. Oh iya, seperti biasanya siang hari saya ditemani oleh ayam-ayam tetangga. Jadi suara-suara ayam dan motor lewat biasanya masuk, ini nggak apa-apa buat backsound biar seru. Oke, langsung saja dimulai dari nomor 1. Ini yang pertama, chassis SFM Carbon. Nah, ini harganya sekarang ini per sekarang ini bulan Juni 2020 ini 125.000 satu set lengkap. Nah, kemudian yang kedua itu ban marun medium, warna merah marun atau agak pink sih sebenarnya. Itu harga 90.000 satu set. Satu set itu 4 buletan gitu. Lalu yang ketiga velg fin 40.000 satu set juga 4 buletan. Ini bahannya ABS plastik atau kodenya itu PP poliplastik. Rata-rata pakai velg fin, ini para racer itu pakai velg fin atau velg Y-spoke. Nah, kemudian kita ke nomor 4, gearnya. Gearnya ini harganya 20.000. Ini saya ambil harga 20.000 itu dari lepasan Broken Gigan. Itu biasanya dapat gear 5:1 hijau biru sama coklat hitam, itu gear 4:1. Ini segini harganya 20.000 terakhir per saya bikin video ini. Selanjutnya propeller shaft, itu as yang buat 4WD itu loh sob, itu 10.000 itu satu. Selanjutnya ini yang untuk SFM chassis ya, harganya segini 10.000. Selanjutnya as roda, bukan hulu, as roda biasa bawaan kit biasa, itu 10.000 itu satu set alias 2 batang. Kemudian bushing AR, sebenarnya di chassis SFM ini sudah ada bushingnya yang pakai kuningan itu, tapi lebih baik pakai bushing AR nanti yang SFM Carbon buat cadangan, yang bushing bawaan SFM.
pakai busing AR itu 25.000, ini dapatnya 5. Jadi kita punya sisa 1. Karena yang jual satu set itu 5, potongan-potongan gitu 5. Kemudian pakai roller 10 mili. Ya, roller 10 mili itu dari Super One atau sesis tipe 2, sesis tipe 3. Sesis Super One rata-rata dia jual atau dijual 20.000. 20.000 itu satu pasang. Satu pasang 20.000. Selanjutnya roller karet 14 mili yang biasanya warnanya biru itu loh. Itu sepasang 10.000. Ini kan roller 10 mili untuk depan, roller 14 untuk belakang bawah. Nah, roller 12 itu kan bawaan SFM itu dipakai di belakang atas. Jadi 3 set. Ini kan sudah ada sesisnya. Sudah ada rollernya di sini. Selanjutnya dari roller, nah bodinya kita kan belum punya body, kita beli body. Per hari ini kita dapat harga 80.000. Nah, 80.000 itu sekarang. Kalau tahun lalu di atas 100. Untuk sesis ini juga tahun lalu ini tembus harga 200 ribuan. Sekarang barangnya udah banyak, harganya turun normal. Selanjutnya buat roller more kayak gitu, kita anggarkan sekitar 10.000. Nah, wis. Itu terus ini ada ring juga, ring roller, baut roller itu kasih ring masuk sini. Kemudian terminal kuningan, nah nggak ada terminalnya ya nggak nyala, itu 10.000. Yang terakhir 13 dinamo itu 60.000. Nah 60.000 itu rata-rata harganya segitu ya, 50 sampai 60.000. Rata-rata di 60.000. Yang seri tune sama seri, kalau ini kita pakai like dash lah, kalau hyper dash nggak mungkin. Like dash dari yang terkencang itu like dash, torch, terus atomic, lalu rev, itu dari atas ke bawah. Terus berarti ini satu mobil ya, ini satu mobil itu kalau kita beli partnya jadi harga 510. Nah, ini 510. Ini harganya segini. Kalau kita beli khusus untuk satu mobil dan kita nggak punya serep atau cadangan. Dinamo 1, ban 1 set, lain-lainnya juga untuk satu mobil itu biayanya segini ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rincian untuk kita ikut race. Seenggaknya kita punya cadangan yang aman kalau kita pakai untuk ceng race. Kalau event besar kita butuh banyak cadangan agar lebih aman. Karena race-nya juga banyak. Kita start berbanyak kali. Kalau untuk ceng race lah kayak gini cukup menurut saya. Untuk awalan loh. Nanti kalian setelah ini kan jadi tahu untuk beli cadangannya apa yang sering rusak apa. Oke, yang pertama sama tadi sesis SFM karbon baru satu set 125 satu nih. Yang kedua gearbox plus roller 12. Nah, ini kan tadi sudah dapat di nomor 1, kita beli cadangan lagi. Selanjutnya yang ketiga akar juga kita harus punya cadangan. Ini harganya ini 40. Nah, ini kan kalau di logika 40 sama 40. Padahal di sini sudah ada ini 28. Ini 80.000. Gearbox sama akar ini 80.000. Padahal di sini 125.000. Berarti ada 45 untuk sesisnya. Nah, kalau kalian mau beli lagi satu set kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi punya sesis baru. Tapi ini anggap aja saya cari minimnya kayak gini. Kalau untungnya sih mending beli yang 2 set kayak gini langsung. Selanjutnya tadi akar udah 1, gearbox sudah, roller sudah, lalu ban marun medium set. Nah di sini kan saya pakai 2 set cadangan, jadi 1 pakai 1 cadangan, jadi
satu set harganya 90.000 karena jualnya 2 itu rata-rata di 45.000. Jadi ini dua set itu berarti 8 bulet. Dipakaikan ke velg fin harga 40.000 satu set, sama velg Y-spoke 60.000 satu set. Ini bukan yang karbon, ini sama yang ABS plastik keduanya. Kenapa ini kita beda? Kenapa enggak fin semua? Karena ini saya biasanya loh ini, kalau settingan fin enggak dapat, kita bisa pakai Y-spoke, begitu juga sebaliknya. Biar ada varian, karena ini jelas beda lebarnya, lebar luar roda itu beda untuk fin sama Y-spoke. Selanjutnya ke gear. Nah, gear ini tak masukkan menjadi 2 kali 20.000. Itu perkiraan harga kita dapat 3 set gear 4:1, 4,2:1, dan 5:1. Ini di sini 4 itu hitam coklat, ini itu merah coklat, lalu 5:1 itu biru hijau. Selanjutnya gear Corona orange. Oh iya, di atas tadi gear Corona orange kan tidak ada gear Corona, soalnya di sini sudah dapat, di gear di paket ini sudah dapat gear Corona orange. Kalau di sini tak tulis lagi karena ini buat cadangan. Satu set itu 25.000 dapat berapa ya? Banyak lah. Kalau nggak salah itu 3 atau 8 bunder, 8 buletan, itu berarti 4 set kalau nggak salah. 4 set. Itu 25.000. Selanjutnya di propeller shaft B, di gardannya itu kita butuh 2, yang satu dipakai, satu cadangan. Selanjutnya as roda, jelas yang dipakai untuk 2 set itu berarti kita butuh 2 set juga, 20.000. Kenapa nggak kasih cadangan lagi? Karena kalau nanti punya cadangan lagi kita balancing lagi, biasanya kayak gitu. Jadi ini tak pas. Kalau bikin atau ganti, kalau kita ganti roda itu asnya sudah jelas ganti lagi. Nah, kalau asnya diganti berarti ini bukan cocok atau bukan pasangannya untuk yang roda sudah ada. Jadi ini memang pas untuk set-setan ini, 2 set fin sama Y-spoke. Selanjutnya setelah as roda, bushing AR. Ini kenapa 1? Kenapa enggak ditambah lagi? Karena ini kita pakai dan ini jarang sih kita dapat kerusakan di bushing, kecuali kita ganti, butuh chassis baru. Kan kita juga sudah dapat di SFM Carbon, udah ada di set-setan ini, satu set itu udah ada bushingnya juga, bushing SFM-nya bawaan itu sudah ada. Selanjutnya tadi bushing. Nah, ini di sini tak tambahkan roller 8 mili. Ini juga masuk karena nanti kan kita jelas di track nyeting ulang sesuai track. Jadi dari rumah itu nggak mesti enak mobil, kan kita cari settingan di lokasi event tersebut. Ini kita kalau nggak bawa yang macam-macam ukuran, kita bakalan pusing. Lebih baik kita punya banyak pilihan daripada di sana kita nanti mentok. Padahal seumpama kita bawa 8 tapi nggak bawa 10, terus yang enak padahal di 10 untuk track tersebut, layout tersebut. Nah, makanya di sini tak pasang 8 mili satu set, harga 60.000. Selanjutnya roller 10 mili. Ini kan hampir semua rata-rata 10 mili itu banyak dipakai. Itu 2 set roller 10. Kenapa 2 set padahal dipakainya cuma 1 set? Karena roller 10 kemungkinan roller 10, 13 dan 12 bawaannya FM tadi itu kemungkinan kita bisa di amplas pinggirnya. Jadi kalau itu semakin kecil
kita butuh cadangan. Nah, kalau yang 8 ini rata-rata kebanyakan nggak diamplas. Jadi kemungkinan ini lebih awet untuk 8 milinya. Yang 10 mili sama 13 kita butuh 2 set. Itu untuk cadangan salah satunya. Karena itu tadi gitu, kita butuh yang satu diamplas, yang satu untuk cadangan. Selanjutnya roller karet 14 mili tadi yang biru, ada hitam juga sih, ini 2 set. Nanti kalau putus karetnya juga atau oblak itu kan ada palangnya ya, nggak full kayak roller yang plastik ini. Roller karet kan ada palangnya, itu bisa rusak. Kita cadangan 1 set lagi. Lalu 16 mili, kalau 14 nggak cocok pakai 16 juga mungkin bisa. Itu kita butuh 2 set juga. Kita nggak tahu nanti di track tersebut cocoknya 14 atau 16, kita belum tahu. Tapi kebanyakan kalau depan itu 8 10 ya, atau 8 10 mili untuk roller depan. Nah, untuk roller belakang itu rata-rata 13 dan 12 belakang atas. Kalau yang karet itu belakang bawah. Nih. Selanjutnya body BG 1 aja. Ya semoga nggak jebol. Tapi mungkin kalau baru sih enggak lah. Kalau baru itu enggak gampang rusak. Paling berapa kali nanti baru bisa rusak. Tapi ya untung-untungan sih ada yang baru juga langsung patah juga ada. Tapi kalau saya sih kemungkinan kecil. Sepengalaman saya, itu pengalaman saya kecil rusak. Dari 3 itu baru rusak 1. Kemudian baut-bautnya kita spare lagi, kita kasih cadangan jadi 2. Kemudian terminal kuningan 1 aja karena nggak terlalu mengganggu. Kalau apa ya, nggak rusak lah, jarang rusak. Patah ya jarang. Selanjutnya di dinamo. Nah ini saya tulis 3. Ini yang sering dipakai aja ini, atomic torch dan light dash. Nah, ini di sini menyesuaikan kebutuhan kalian. Nah, di sini. Ini untuk awal kalian mending beli 3 untuk 1 event. Karena nanti juga nggak tahu cocoknya di mana. Nanti kalau udah punya 3, nanti kalian beli 3 lagi, baru atomic punya cadangan, torch punya cadangan, light dash punya cadangan, kayak gitu. Untuk pertama kalinya kalian beli 1 set atau 1 formasi kayak gini lah, biar amannya kayak gini. Di total 1.100.000-an, 1,1. Ini untuk amannya. Ini nggak aman banget sih, tapi ya seenggaknya kalian bawa ini, seenggaknya kalian menyiapkan ini untuk event, untuk chain race lah seenggaknya. Itu 1.100.000-an sampai ya mungkin kalau kalian tambah-tambahin yang mana jadi penting. Kalau tambah dinamo bisa, tambah akar juga bisa, mungkin jadi 1,5 lah untuk lebih amannya. Dalam 1 box, 1 keberangkatan itu 1 berangkatan awal loh, bukan setiap berangkat terus 1 juta itu ya enggak. Kalau setiap berangkat itu kemungkinan ini, kalau kalian udah punya ini, itu paling enggak kalian yaitu ngelengkapin ini dinamonya. Biasanya loh itu lengkapi dinamo, yang mana brasnya sudah tipis kalian beli yang baru untuk cadangan. Terus yang mana roller udah berkurang karena diamplas, diameternya enggak masuk peraturan, tambah 1 lagi yang mana kurang. Terus gearbox atau akar. Nah, biasanya tambah itu akar. 1 event itu jelas habis itu biasanya akar, 1 akar sama 1 dinamo mana yang cocok di situ. Nah, gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini kan harga 1 mobil 510 untuk bahannya aja. Kenapa kok yang jual itu mahal biasanya untuk mobil RTR alias ready to race ya? Itu karena ini kan bahannya gitu. Padahal dalam settingan ini 1 mobil itu kita butuh ini balancing ban dan velg. Nah, yang pertama. Yang kedua derajat roller depan.
di sasisnya ini. Yang ketiga tempel kanan atau di modifikasi busingnya. Yang keempat gear propeller fix atau itu loh, gardanya itu dibikin fix atau di agak biar nggak gampang dol, gearnya dari besinya itu biar nggak gampang dol. Terus yang terakhir gear corona floating. Nah kalau kalian beli RTR ready to race yang mungkin itu harganya kalau dilihat di sini 510 bahannya, terus kalau kalian beli bisa 800.000. Nah ini jasa ininya sob yang susah ini. Ini balancing velg ya susah. Terus derajat roller ya dia akan mendapatkan yang nanti lubang rollernya awet juga, nggak cuma dapat derajatnya tapi lubang rollernya itu bisa awet juga. Terus tempel kanan busing itu macam-macam kalau ini, setiap builder mungkin beda-beda. Terus ini juga ini caranya setiap builder beda-beda juga, kalau ini hampir sama ya. Yang ini jasa ininya itu yang kalau mungkin pemula itu susah ya, mungkin kalian bisa cari atau cara balancing di mana di YouTube itu banyak yang sudah bikin, tapi yo bikin sendiri susah sob, apalagi kalian tidak pakai alatnya tuh. Alat bubut itu susah, padahal alat bubut harganya sekitar 1,5 juta tuh. Terus oh ya ini lupa belum tak bikin juga, ada satu rollernya itu juga di balancing loh sob. Jangan dikira roller baru itu mesti enak, ini roller baru itu juga tetap di balancing. Ini ada satu lagi nih berarti. Nah dari satu mobil itu kalau kalian mau membuktikan, kalian bikin ini asal pasang atau PNP terus sama bikinan yang dijual mahal itu atau dijual lebih dari ini, sama ini 500 terus kalian beli yang 800 dari ya builder ternama kayak gitu, itu larinya beda. Dalam arti larinya itu mungkin kalau dinamo nggak beda jauh, tapi stabilnya itu beda, lebih anteng, getarannya minim kayak gitu. Nah mungkin kalau ada pertanyaan lainnya silahkan ditulis di komentar ya sob. Nah, kalau teman-teman lain juga ada yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar silahkan, karena ya semoga dari YouTube saya ini banyak manfaatnya. Kalian bisa interaksi dengan pecinta Tamiya yang lain juga, saling membantu, ngobrol di kolom komentar itu nggak apa-apa loh sob. Nanti kita nimbrung, kita ngobrol bareng di kolom komentar, kalau biar lebih jelas, lebih mendapat ilmu tuh. Mungkin di sini kalau ada yang protes harganya beda, ini per hari ini, kalian kan nggak tentu nontonnya setelah saya upload juga, bisa sebulan, bisa 2 bulan lagi. Nah, ini untuk harga Juni 2020. Nah, gitu ya sob, semoga bermanfaat. Jadi jangan takut untuk memulai, kalian bisa bikin berapa, oh 500 ini saya mau bikin atau belinya 2 kali, berarti saya nyelengi sebulan berapa kayak gitu, belinya ini dulu ya, biar nggak salah beli. Nah untuk pemula itu biasanya sob, kalian sudah ngabisin duit mungkin sampai 1 juta itu tadi, tapi satu mobil pun belum jadi mobil yang enak atau yang sesuai seperti STB Pro yang lainnya. Nah kalau tak kasih kayak gini kan kalian bisa belinya terarah, nggak sayang belinya. Mungkin kalian beli velgnya yang apa ya, large kayak gitu, terus gearnya beli yang 3,5 banding 1 kan nggak kepake kalau untuk 2020, terlalu kenceng lah kayak gitu. Terus beli rollernya malah yang roller berapa gede 16 tapi 16 plastik ya, itu kan yang saya tulis di sini yang banyak dipakai itu seperti ini. Nah, untuk cadangannya yang bawah ini seperti ini, 1.100.000 sekitarnya segitu.
Kemungkinan kalau setiap toko beda-beda ya anggap aja ini 1.200.000 nggak sampai lah harusnya. Beda itu tipis lah 10.000 nggak sampai kalau untuk barang-barang yang harga 20.000 kayak gini. Ini perbedaan harganya kalau tiap toko nggak sampai. Maksudnya toko sini 10.000, toko sana 20.000, itu kan dah persentasenya besar. Kalau yang SFM ini bisa toko A 110, toko B 120, toko C 125, itu bisa. Tapi kan ini harganya rata-rata sedikit-sedikit. Harganya nih 25, 10, 40, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Menggamblai saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.